Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. semuanya. Ibu, selamat sore. Sore, Iya. Nita. Terima kasih. Ya, selamat di sore hari ini bertemu lagi dengan saya Semari Bayanita SSMA dalam acara Dunia Kita Kece Chandra di Muka TV. Dan pada sore hari ini senang sekali saya bertemu dengan orang nomor 2 ya Bu ya di Kota Palembang ya. Karena nomor satunya adalah Bapak Wali Kota, dan siang hari ini kita bertemu dengan ibu yang paling cantik di Kota Palembang yang Aduh, makasih yang banyak. sangat sibuk sekali, tapi alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dan nanti akan ngobrol santai tentang keseharian Ibu Fit. Udah keceplosan gitu ya. Ya, siapa lagi dan bukan Ibu Hajah Fitrianti Agustinda SH ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang Iya, Ibu. ke rumah dinas Wakil Wali Kota Palembang. Ya, kasih. Iya, jadi Ibu nggak apa-apa, silahkan untuk menyapa para pemirsa kita. Oh iya, Assalamualaikum sekali lagi. Terima kasih banyak atas kehadirannya kawan-kawan di sini. Dan saya tentu berterima kasih sekali ya karena kehadiran kawan-kawan. Tentu ini kesempatan baik sekali bagi saya selaku Wakil Wali Kota Palembang dengan seluruh jajaran pemerintah Kota Palembang. Mungkin ada hal-hal yang akan kami jelaskan, terutama untuk masalah yang saat ini dialami oleh masyarakat Kota Palembang terkait masalah COVID-19 yang saat ini memang sebenarnya belum berakhir ya, dan kita memang dari zona merah akhirnya sudah menjadi zona kuning. Tapi nanti akan kita paparkan lah bagaimana strategi-strategi kita ke depan dan apa yang sudah kita lakukan untuk penanggulangan masalah COVID-19 ini. Gitu Mbak Nita. Oke, siap-siap. Ya, jadi ternyata langsung dengar langsung kita dijelasin ya tentang apa itu COVID-19 ya. Iya. Ya, Ibu kalau hari ini tadi udah kemana aja nih Bu? Hari ini sudah banyak kegiatan ya, sama seperti yang lain hari-hari kemarin, bahwa dengan kondisi COVID-19 ini kita mungkin banyak sekali persoalan-persoalan yang kita hadapi, terutama masyarakat yang sekarang ini mengalami atau terdampak terkait masalah COVID-19. Untuk kawan-kawan ketahui saja, data kemiskinan yang sudah ada di Kota Palembang kan ada 115.000 sebenarnya data DTKS. Tapi berkat COVID-19 ini sehingga pertambahan jumlah masyarakat yang misbar atau miskin baru hampir 2 kali lipat Mbak Nita. Jadi ini akan menjadi problem sekali kalau seandainya pemerintah tidak cekatan untuk menanggulangi masalah perekonomian masyarakat. Nah, saat ini yang banyak kita lakukan ada turun ke masyarakat untuk mengetahui kondisi mereka dan memotivasi mereka untuk supaya bangkit. Karena kita tidak tahu ya sampai kapan COVID-19 ini dalam arti berada, tapi kita ingin mempersiapkan masyarakat untuk lebih tangguh lagi menghadapi bencana apapun sekiranya nanti ada di Kota Palembang. Kita harus siap. Oke, kita langsung ngobrol tentang COVID-19 ternyata ya. Iya. Oke, Bu Siti, kita kan hidup dalam berbagai macam segmen sosial ya Bu ya. Boleh tolong disampaikan kepada kami semua, sebenarnya gara-gara pandemi ini apa saja sih yang paling berdampak? Mungkin pariwisata kah, atau ekonomi kah, atau pendidikan kah yang sangat berdampak sekali Bu ya? Iya. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, sudah hampir 6 bulan ini Kota Palembang, kalau tidak salah lebih kurang tanggal 23 Maret ya, 2020 kita sudah termasuk kota yang memang terdampak terkait masalah COVID-19. Bahkan jumlah yang saat ini positif COVID-19 sudah 2.500. Dan zona sekarang sudah dari zona merah kita kembali ke zona oranye ya. Sejak pertama kali COVID-19 ini ada di Kota Palembang sebenarnya sudah banyak yang kita lakukan. Mulai dari kita mengadakan bersih masjid dan musola, penyemprotan desinfektan hampir di seluruh ruang-ruang publik kita lakukan, dan kita membuat hand sanitizer pada saat itu sulit Mbak untuk mendapatkannya. Begitu juga masker, kita bekerja sama dengan BP POM pada saat itu membuat hand sanitizer dalam jumlah besar dan kita bagikan ke seluruh warga masyarakat Kota Palembang, terutama di mana di ruang-ruang publik yang sekiranya bisa dalam arti kita rem untuk penyebaran COVID-19. Dan saat ini ya yang paling terdampak sebenarnya, kalau yang paling terdampak seluruhnya sudah paling terdampak, tidak ada masyarakat yang tidak merasakan kesulitan terkait masalah COVID-19. Pendidikan misalnya, saat ini anak-anak harus belajar di rumah. Perekonomian misalnya, kita tahu bersama jumlah kemiskinan juga semakin bertambah karena COVID-19 ini. Dan kita tengah mempersiapkan seluruh segmen lapisan masyarakat untuk dalam arti bangkit secara perekonomiannya. Mereka harus kuat dalam arti kita berikan bantuan dan sebagainya, stimulus dan sebagainya. Jadi intinya tidak ada segmen
lapisan masyarakat yang tidak merasa sulit atau terdampak semuanya. Tapi dengan kita bersatu padu, dengan kita bekerja keras sama-sama, dengan kita bergotong royong, kita harapkan kita bisa bangkit, Mbak. Kita harus bisa lebih siap untuk menanggulangi masalah-masalah yang timbul akibat COVID-19 ini. Oke. Boleh kita bahas satu-satu nggak, Bu? Boleh. Ini karena Boleh mungkin banget. kita dari dunia pendidikan gitu Ya. ya. Untuk yang pertama mungkin kami mengangkat tentang pendidikan. Ya. Nah, ini kebanyakan juga para mahasiswa pada nanya, Bu, kapan kita mulai kuliah lagi gitu kan? Ya, makanya, tapi tetap selalu kita jawab, ya kita menunggu arahan dari pemerintah gitu kan. Kira-kira Bu, kita melihat kondisi yang saat ini alhamdulillah udah menjadi zona orange katanya gitu ya. Kapankah waktu kira-kira tercepat kita untuk bisa memulai dunia pendidikan seperti sebelum masa pandemi ini ada? Iya. Jadi sebelum pandemik ini ada, kita sempat memasuki masa di mana kita sempat khawatir juga terkait masalah kabut asap pada saat itu. Iya, sebenarnya sekolah. pada saat itu juga kita sudah mulai meliburkan anak ya. Ada beberapa hari kita liburkan, terus kita sekolahkan. Belum selesai itu tiba-tiba kita mengalami pandemi COVID-19. Akhirnya sekarang anak-anak harus bukan libur sih sebenarnya, tapi sekolah di rumah ya. Kalau pertanyaannya sebenarnya kapan sih Bu kita bisa kembali sekolah seperti sedia kala atau beraktivitas seperti sedia kala? Sebenarnya jawabannya kembali lagi kepada kita, Mbak. Mau tidak kita sama-sama untuk menghadapi ini secara bersama-sama juga dengan mengikuti protokol kesehatan yang betul-betul sudah disampaikan oleh pemerintah, yaitu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Karena mau tidak mau, inilah yang harus kita hadapi. Kalau seandainya kita betul-betul disiplin terkait masalah protokol kesehatan, kita harapkan nanti kita sudah memasuki zona hijau. Kalau sudah memasuki zona hijau, berarti nanti kita insya Allah akan menghadapi era kehidupan yang lebih baru lagi. Maksudnya kita bisa beraktivitas lebih enak, bisa bertemu, mungkin bisa melakukan sekolah, pendidikan di dalam sekolah-sekolah seperti sedia kala, tapi mungkin pakai masker dan sebagainya. Dan ini memang harapan dan tunggu-tungguan kita betul. Jadi kalau pertanyaannya kapan, kita kembalikan lagi sebenarnya. Ya tergantung dari seluruh lapisan elemen masyarakat untuk betul-betul taat dan patuh terkait masalah protokol kesehatan. Oke, itu mungkin jawaban sementara dari Ibu Fitri untuk masalah pendidikan ya. Kita udah dibatasi, kita akan bertemu di segmen kedua, dunia kita kece. Ya, kembali lagi bersama dunia kita kece, masih bersama saya Anita dan Ibu Fitrianti Agustinda. Oke, kita akan kembali melanjutkan obrolan kita mengenai COVID-19 dan strategi Kota Palembang untuk menghadapinya, Bu. Ini benar-benar masalah berat sebenarnya, Bu ya. Tapi gimana caranya kita tetap harus tenang dan terus mencoba yang terbaik ya, Bu. Betul. Tadi yang pertama kita udah ngobrolin masalah pendidikan. Untuk yang kali ini kita akan ngobrolin masalah UMKM ya, atau ekonomi, bagaimana kondisi Kota Palembang saat ini dan strategi apa sih yang dilakukan oleh Kota Palembang untuk membantu mereka yang terkena dampak ini, Bu? Mungkin bisa diceritakan. Iya, sedikit mengulas bahwa kita sudah selama masa pandemi COVID-19 ini sudah menjalani PSBB 2 kali ya. Jadi ada tahapan pertama PSBB kita lakukan, jadi pembatasan sosial berskala besar, terus kita langsung lanjutkan lagi PSBB tahap kedua. Ternyata setelah kita evaluasi dan kita cermati dengan menjalani PSBB ini, banyak sekali masyarakat yang akhirnya terdampak terkait masalah perekonomian. Banyak akhirnya mal-mal atau perusahaan-perusahaan besar yang mempekerjakan banyak tenaga kerja, akhirnya 70% harus merumahkan. Ini menjadi persoalan baru, oke kan? Terus juga banyak juga yang mungkin kehilangan, selain kehilangan mata pekerjaan juga kurangnya penghasilan. Jadi kalau misalnya tadinya dapat sekian, akhirnya berkurang. Muncullah akhirnya persoalan baru yang namanya misbar. Jadi miskin baru. Nah, oleh karena itu, ini menjadi PR dari pemerintah Kota Palembang, bagaimana supaya kita betul-betul bisa membangkitkan perekonomian masyarakat. Yang paling kami soroti, supaya UMKM ini betul-betul bisa bangkit, kita memberikan program bantuan, yaitu pinjaman modal, tanpa bunga dan tanpa agunan. Nah ini menarik nih Mbak Nita. Kalau seandainya kita mau melakukan pinjaman di bank pasti ada bunga dan juga ada agunan. Nah ini pemerintah Kota Palembang sebenarnya sejak tahun 2018 sudah memberikan pinjaman modal
tanpa bunga, tanpa agunan. Dan di tahun ini kami betul-betul gencar untuk program ini karena kami tahu nih yang paling terdampak masalah COVID-19 ialah perekonomian para UMKM ini. Makanya kita sangat gencar pada kesempatan ini. Strategi yang kami ambil adalah menyoroti UMKM untuk mendapatkan bantuan pinjaman modal tanpa bunga, tanpa agunan. Caranya, caranya yang pertama adalah warga Kota Palembang, domisili Palembangnya jelas. Bisa dibuktikan dari KTP dan kartu keluarga. Yang kedua, tidak memiliki kredit macet. Nah, itu. Jadi selagi tidak memiliki pinjaman, kredit macet, beda kalau dia punya pinjaman tapi lancar membayarnya. Tapi kalau dia punya kredit macet, tentu itu tidak bisa. Iya, itu terblacklist dari perbankan. Yang ketiga usia, Mbak. Usianya tidak boleh lebih dari 60 tahun. Jadi harus betul-betul masa produktif. Dan yang keempat adalah telah memiliki usaha. Jadi bukan berarti baru mau mulai, tapi sudah memiliki usaha dulu. Nah, usahanya tidak jadi masalah. Baik itu dia mau punya usaha misalnya manisan, makanan, rumah makan, atau mungkin mengenai masalah pakaian dan sebagainya. Boleh. Berbagai macam usaha yang digeluti para UMKM ini ingin sekali kita bantu. Mengajukan ke dinas apa itu, Bu? Mengajukannya, jadi mulai dari kita minta surat keterangan dulu dari kelurahan, nanti mendapatkan rekom dari kecamatan, baru setelah itu dibawakan ke dinas UKM dan koperasi. Nanti akan ada survei dari dinas, perbankan ya, Bank Pengkreditan Rakyat dari milik pemerintah Kota Palembang. Layak atau tidak diberikan? Betul, jadi dilihat dulu kan apakah nominalnya dari berapa sampai berapa, Bu? Jumlah nominalnya memang tidak terlalu besar, kalau dulu kita sekitar 3 juta ke atas, tapi maksud saya jangan sampai berkecil hati, kita jalani dulu karena ini memang program untuk UMKM. Kalau memang dianggap bagus, pembayarannya tidak ada permasalahan, tentu ini nanti bisa kita tingkatkan. Oke, itu untuk permasalahan ekonomi dan UMKM. Iya, gitu ya? betul. Kita langsung lanjut ke permasalahan yang kedua, Ibu. Tadi yang ketiga pendidikan, UMKM dan ekonomi, kesehatan. Kesehatan. Nah, ini yang paling banyak gencar sekali ya karena ini masalah kesehatan ya. Jumlah penderita COVID-19 untuk Palembang sendiri. Tapi tadi dapat kabar udah lari ke orange tuh, sudah bagus banget. Kira-kira kapan kita bisa hijau ya, Bu ya? Gimana tuh, Bu? Jadi kalau sekarang kita mendapatkan kabar yang sedikit menggembirakan bahwa Kota Palembang sudah dari zona orange sudah beralih menjadi zona dari zona merah sudah beralih menjadi zona orange. Harapan kita nantinya bisa zona kuning dan zona hijau. Baru setelah itu kita bisa memberlakukan new normal. Tapi saat ini kita di posisi zona orange. Untuk masyarakat Kota Palembang sendiri yang sudah positif COVID-19 itu tercatat di kami ada sekitar 2.500. Dari jumlah penduduk kita ada 1,6 ya juta, ada 2.500 yang sudah positif COVID-19. Nah, dari sisi kesehatan, alhamdulillah ya, sejak lama kita sangat menyoroti sekali mengenai masalah kesehatan. Jadi kita sudah bekerja sama dengan banyak pihak, terutama Dinas Kesehatan. Kita sudah pada posisi UHC, jadi posisi di mana kita bisa mendapatkan BPJS Kesehatan, yaitu Kartu Indonesia Sehat dalam jumlah yang banyak dan pengurusannya dalam waktu yang sangat cepat. Jadi harapan kita untuk tahun 2020 ini seluruh warga masyarakat Kota Palembang 100% harus memiliki Kartu Indonesia Sehat. Tapi ada sisi-sisinya seperti ini pembagiannya. Jadi kalau misalnya sudah ditanggung dari kantor tempat dia bekerja, otomatis nanti sudah menjadi tanggungan dari tempat dia bekerja ya. Ada juga yang bisa secara mandiri, mungkin karena secara finansial dia mampu, dia bisa BPJS secara mandiri. Tapi bagi masyarakat yang mungkin tidak memiliki BPJS secara mandiri maupun tidak ditanggung dari kantor, maka kita akan berikan Kartu Indonesia Sehat. Jadi harapan kami di tengah pandemi COVID-19 ini tidak ada lagi warga masyarakat yang kesulitan, Mbak Nita, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan karena sudah semuanya digratiskan oleh pemerintah. Iya, seperti karena itu.
yang namanya COVID-19 ini kan mahal Bu ya, penyakit yang mahal gitu Betul, ya. betul banget. Ketika kita udah terindikasi harus ada tes rapid, kemudian tes swab dan itu Sebenarnya seluruh penyakit kalau sudah jadi penyakit mahal untuk pengobatannya. belum nanti mau menginap dan diisolasi dan lain sebagainya. Oke, menarik sekali. Kita akan lanjutkan lagi ke segmen yang ketiga Ibu. Iya, boleh. Kita stop dulu ya. Dunia kita kece. Iya. Ya, ketemu lagi di segmen ketiga di Dunia Kita Kece. Kali ini kita akan langsung ngomongin tentang strategi-strategi Kota Palembang untuk menjalani new normal gitu ya. Betul. Karena kita udah kangen sekali pengen new normal, pengen seperti biasa lagi walaupun memang jalan-jalan sih udah macet lagi ya Bu ya. Mungkin silakan Ibu, kira-kira apa saja strategi unggulan yang kalau kita bicara terkait masalah strategi seperti kita mau menghadapi perang ya. Iya benar banget. Tapi memang betul kita seperti memang menghadapi perang ya dengan COVID-19 ini. Kalau kita dianggap harus bisa hidup berdampingan dengan COVID-19, saya rasa tidak mungkin ya. Tapi kita harus bisa punya strategi-strategi untuk menghadapi ke depan bagaimana supaya nantinya kita bisa memasuki new normal. Jadi langkah yang pertama yang dilakukan pemerintah setelah menghadapi PSBB tahap kedua ini, kita melihat kan banyak sekali perubahan-perubahan di tengah masyarakat, di mana dampak kemiskinan semakin banyak dan sebagainya. Oleh karena itu kemungkinan besar kita mungkin tidak akan melakukan PSBB lagi, tapi kita akan melakukan penegakan disiplin protokol kesehatan. Karena yang kita takutkan kalau misalnya kita lakukan PSBB lagi, tingkat kemiskinan ini akan semakin bertambah. Kayak gitu loh. Bayangkan saja secara 2 kali berturut-turut kita melakukan PSBB, 85.000 kita punya data muncul miskin baru. Nah, kita nggak bisa membayangkan kalau seandainya PSBB ini kita lakukan lagi. Takutnya nanti perekonomian masyarakat tambah lebih anjlok lagi. Oleh karena itu, peningkatan disiplin protokol kesehatan adalah langkah strategi yang paling jitu yang kami anggap paling pas untuk penanggulangan COVID-19 ini. Jadi salah satunya pakai masker, kemana-mana jangan lupa pakai masker. Yang kedua, rajin-rajin untuk melakukan cuci tangan, bersih lah intinya Mbak. Bukan hanya cuci tangan tapi bersih. Jadi pada saat kita memiliki aktivitas di luar, masuk ke rumah, ganti baju, cuci, mandi dan sebagainya dengan kondisi yang harus lebih dalam arti bersih dan sehat. Yang ketiga, jaga jarak. Nah ini alhamdulillah kalau sekarang kita lihat di masjid, musola atau di ruang-ruang publik sudah ada pembatasan-pembatasan sosial, betul yang physical distancing gitu kan, untuk supaya tidak terjadi penularan-penularan. Jadi kita sudah betul-betul membatasi. Dan yang selanjutnya strategi yang kita miliki bagaimana sekarang kita menggiatkan kembali perekonomian kita. Yang tadi yang saya sampaikan, kita memberikan bantuan kepada UMKM, kita memberikan mungkin cara-cara supaya produksi mereka lebih bagus lagi, kita mengadakan promosi untuk mereka dari online. Kalau seandainya kalau dulu mungkin mereka langsung ketemu dengan customernya, langsung dalam terjadi transaksi dan sebagainya, sekarang kan mungkin mereka nggak bisa lagi seperti itu. Jadi kita promosinya secara online. Nah ini adalah salah satu strategi-strategi yang diterapkan oleh pemerintah. Di luar itu juga ada anggaran yang kita khususkan untuk penanggulangan COVID-19. Untuk COVID-19 ini sendiri ada sekitar 450 miliar yang sudah kita anggarkan untuk kita plotkan untuk penanggulangan COVID-19 ini. Mulai dari dampak sosialnya, mulai dari kesehatannya, dan kebutuhan-kebutuhan lain untuk supaya kita bisa meredam atau menghilangkan COVID-19 ini. Jadi sebenarnya dana yang dipersiapkan sudah sangat banyak sekali. Sudah sangat banyak sekali dan kita betul serius. Terlaksana, teraplikasi dengan baik dan terasakan oleh seluruh masyarakat Kota Palembang. Iya, mudah-mudahan lah. Ibu kalau boleh cerita Bu, pengalaman Ibu sendiri sebagai wakil wali kota nih Bu, mungkin ada cerita apa sih selama masa pandemi COVID-19 ini yang benar-benar nggak bisa Ibu lupakan, itu apa dan bagaimana pesan-pesan Ibu juga mungkin untuk pada para masyarakat. Mungkin misalnya, ke daerah Gandus itu kan tempat di mana para korban dimakamkan gitu kan, kondisinya seperti apa, mungkin sangat miris ya Bu ya, banyak sekali sekarang ternyata korban-korban yang harus dimakamkan di sana. Mungkin juga ada keluarga yang nggak terima gitu kan, mungkin keluarganya dimakamkan seperti itu dan seperti apa Ibu? Ya, selama COVID-19 ini memang kegiatan kami memang lebih banyak turun ke masyarakat. Karena di tengah
kesulitan sekarang ini banyak sekali masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan dari kita bersama-sama. Mulai dari masyarakat yang kesulitan dalam arti untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, mulai dari anak-anak panti juga mereka kesulitan untuk mengakses pelajarannya secara online, keterbatasan mereka tidak memiliki gadget yang cukup banyak Ya, atau HP yang cukup lengkap untuk dalam arti mengakses pelajaran. Mulai dari mungkin orang-orang tua kita yang banyak sekali sekarang ini akhirnya mereka terkena COVID-19 karena di usia-usia mereka yang memang jauh sangat rentan sekali, dan dampak-dampak sosial yang saya rasakan sangat membuat miris ya, sangat membuat kita sedih melihat kondisi seperti ini. Tapi daripada kita merenungi sesuatu yang tidak akhirnya kita tidak tahu sampai dengan kapan, kita berusaha untuk bangkit. Kita coba memotivasi seluruh warga, kita coba mempersiapkan seluruh warga supaya jauh lebih siap untuk menanggulangi bencana apapun. Mulai dari perekonomian, pekerjaan dalam arti UMKM, mulai dari kesiapan pangan sendiri, kita sudah mempersiapkan ibu-ibu rumah tangga misalnya untuk menanam di pekarangan yang sempit ya, yang seadanya, mungkin bahan-bahan makanan yang mereka bisa dalam arti cukupi untuk kebutuhan mereka, misalnya bumbu dapur, cabai dan sebagainya. Dan juga mungkin mereka bisa membuat semacam kolam kecil-kecilan untuk bibit ikan untuk mencukupi kebutuhan mereka. Harapan kami dengan apa yang kami lakukan ini, ke depan masyarakat akan lebih siap lagi untuk menghadapi problem-problem yang mungkin kita nggak pernah tahu nih apa yang akan kita hadapi. Contohnya COVID-19 ini saja kan, jadi jangan sampai kita tidak siap dengan kondisi apapun. Jadi keharapan kita seluruh masyarakat sudah mulai harus memikirkan langkah-langkah yang terbaik untuk mempersiapkan diri sekuat mungkin untuk menghadapi bencana apapun. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Kita tutup dulu, nanti kita akan lanjut di segmen terakhir di Dunia Kita Kece. Ya, kembali lagi di Dunia Kita Kece. Nah, Bu Fitri, ini nggak terasa udah di segmen terakhir di acara program Dunia Kita Kece. Sebentar sekali ya. Iya, nggak terasa, karena memang kalau di YouTube kita durasinya 30 menit kurang lebih bersama iklan gitu ya. Iya. Bu, untuk segmen terakhir ini boleh nggak Bu diberikan pesan-pesan kepada para mahasiswa, kepada para pemirsa Chandra di Muka TV, atau kepada seluruh masyarakat Kota Palembang tentang bagaimanakah pemerintah Kota Palembang memang terus giat termotivasi agar tetap dunia kita kece gitu ya, Ya, meski betul. pandemi COVID-19 ini sedang melanda di kita. Ya, terima kasih. Pada kesempatan ini tentu ini adalah kesempatan yang sangat berharga sekali untuk saya sampaikan secara pribadi mewakili masyarakat dan juga pemerintah. Kami berharap seluruh elemen masyarakat ikut terlibat ya, ikut terlibat dalam membantu pemerintah untuk menanggulangi masalah-masalah yang timbul, misalnya masalah COVID-19. Karena tentu kalau seandainya ini hanya diberikan atau dilaksanakan oleh pemerintah saja, kita yakin ini tidak bisa berjalan dengan efektif, dengan sempurna, dengan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, apalagi di sini kita ada Stisipol Chandra di Muka gitu kan. Kita berharap dari seluruh rekan-rekan keluarga besar Stisipol Chandra di Muka, mahasiswa mungkin bisa melibatkan diri, bisa membantu pemerintah untuk yang hal kecil saja, menyampaikan kepada keluarga, menyampaikan kepada masyarakat, sahabat, bahwa pentingnya untuk menjaga kesehatan, terutama melaksanakan protokol kesehatan. Ya, karena saya rasa mahasiswa ini juga adalah tonggak kita untuk ke depan generasi penerus yang sangat kita harapkan, dan mereka bisa dalam arti juga menyampaikan hal-hal yang positif yang nantinya bisa membuat perubahan dunia ini supaya lebih kecil lagi. Siap. Jadi saya berharap mohon bantuannya kepada seluruh mahasiswa yang saat ini tengah mendengarkan mungkin, yang di sana yang tengah peduli supaya nantinya Kota Palembang bisa kembali normal seperti sedia kala. Oke, berarti tadi ya? Iya. Baik, nggak terasa udah di ujung acara. Kita mau bareng-bareng sama Bu Fitri untuk sama-sama memotivasi teman-teman semuanya bahwasanya dunia kita kece, kita boleh Bu ya? Boleh. 1, 2, 3. Dunia kita kece. Oke. Baik, pemirsa Chandra di Muka TV, khususnya pada program Dunia Kita Kece, demikianlah wawancara kita dengan Ibu Fitriyanti Agustinda, Wakil Wali Kota Palembang,
yang sore hari ini sudah meluangkan waktu untuk kita semua. Terima kasih banyak Ibu atas Sama-sama, waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita sama-sama. obrolin tadi bisa didengar oleh seluruh masyarakat Kota Palembang khususnya, Iya, dan betul. seluruh warga Indonesia pada umumnya, Iya. dan bermanfaat untuk terus memotivasi kita agar tetap semangat, Bu, Semangat. ya, dalam menghadapi hidup ini meski pandemi ini tidak tahu kapan akan berhentinya. Betul. Ya, semoga tapi tetap kita berdoa agar semoga segera berakhir. Mungkin Oke. itu saja dari kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ketemu lagi di program Dunia Kita Kece berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.